Salam perspektif baru untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat beraktivitas walaupun masih di tengah pandemi. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Monika Ayu, dan pada episode kali ini saya akan berdialog dengan Wimar Witular dan kita akan ngomongin soal perbedaan zaman. Nah, ada satu topik nih yang akan saya bawa hari ini, yaitu soal pengalaman WW ketika ada di luar negeri dan kaitannya dengan pengalaman dibully dan mungkin kenapa itu bisa terjadi akan kita bahas. Jadi beda generasi itu pasti akan membentuk karakter yang berbeda juga karena kita dihadapkan pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Nah, WW ini sudah ada di luar negeri sejak umur 8 tahun, bersekolah di Belanda, Swedia. Nah, seperti apa sih pengalaman WW di sana? Bener nggak sih, WW tuh dulu pernah dibully? Selalu kita sambut dibully. Langsung Wimar Witular. Baik, terima kasih. Selalu dibully kalau anak kecil itu agak berbeda dengan orang lain, langsung dicela-cela gitu. Itu enaknya waktu saya jadi dewasa, sebab kalau orang dewasa tuh nggak dicela-cela. Waktu kecil sih, waktu baru masuk sekolah Belanda, dicela-cela, kamu kenapa warna kulitnya seperti kacang katanya. Jadi saya disebut pindah, orang pindah. Ya memang begini kulit saya. Kamu nih dari negara jajahan ya? Enggak, Indonesia tuh udah merdeka. Kapan merdeka? 17 Agustus 45. Kita nggak ada nih di sekolah. Sini dibilang tahun 49. Jadi saya dibulinya atas dasar aku datang dari negara abal-abal gitu ya. Jadi ciri-ciri fisik ya, yang dinotis pertama. Iya, karena warnanya, karena inilah kayak Black Lives Matter gitu ya. Karena aku warna kulitnya lain. Terus negaranya dikritik. Makanya saya suka kebukakan bahwa Indonesia ini negaranya besar. Terus anak-anak selalu di tiap kelas tuh ada anak bosnya gitu ya, anak bandelnya. Mana besar, kecil tuh segitu Indonesia. Belanda tuh besar. Saya bilang enggak, itu skalanya. Apa tuh skala? So tahu kamu pakai istilah. Jadi biasanya yang ngebully tuh biasanya orangnya bodoh. Ya, itu bedanya dengan sekarang kali. Sekarang yang ngebully tuh itu orangnya bodoh. Kalau dulu yang ngebully tuh orangnya nggak ngerti, nggak punya bahan. Jadi saya dikritik soal saya dari negara Indonesia. Makanya saya bekerja keras sehingga ulangan bahasa Belanda tuh dapat angka 9. Nggak ada di kelas itu yang angka 9. Sampai ibu saya heran, kok bisa dapat angka 9? Saya nggak tahu. Kalau di Swedia, karena orangnya baik semua tuh nggak ada ngebully gitu. Bahkan ada yang jatuh cinta gitu perempuannya, ada yang memuja gitu. Nggak tahu orang Swedia tuh senang sama orang asing. Waktu di Denmark itu sekolah internasional, jadi banyak orang Amerika. Orang Amerika senang ngebully dan itu fisik. Jadi dia bilang pertama kali waktu istirahat tuh saya dimasukin ke gudang yang ada di bawah tangga. Nggak boleh keluar gitu. Padahal di sana dikasih makan sih. Nggak boleh keluar, nggak boleh teriak. Saya rada ngeri juga. Tapi saya pikir pasti 30 menit kemudian kan saya keluar. Terus saya diancam, awas jangan cerita siapa-siapa, jangan bilang polisi, nanti pokoknya kamu tenang aja. Kalau nggak kamu lebih sengsara lagi besoknya. Waduh, mati. Jadi tiap hari saya tuh disekap gitu di gudang itu. Itu lebih itu kelas berat. Berapa, waktu di Denmark? Itu kelas 5 ya, kelas 5. Kalau di sini saya nggak boleh orangnya nggak pernah saya sekap juga ya, bahkan dia kabur-kabur juga nggak apa-apa. Jadi dulu tuh sangat nyata itu. Oke, jadi pengalaman WW dulu dibully, waktu di Belanda dibully dengan kata-kata, terus ngerasain juga dibully fisik waktu sekolah dengan orang Amerika di Denmark. Betul, tapi orang Amerika selalulah, saya tahu kuncinya di antara sekian yang ngebully, ada yang kasihan lihat saya, tapi nggak berani ngelawan. Biasanya yang simpati pada saya,
itu perempuan. Makanya saya jadi dekat sama perempuan. Malah ada seorang perempuan yang dulu kenal sampai hari ini masih surat menyurat. Gitu. Gimana sih cara Wewe waktu itu untuk menangkal perasaan-perasaan sedih mungkin ketika dibully atau justru nggak sedih, dan seperti apa cara Wewe mengatasi posisi ketika dibully dan perasaan-perasaan yang timbul itu, We? Saya sering sedih, tapi sumber kekuatan saya selama di luar negeri sampai besar pun adalah keluarga. Jadi saya selalu mencari perlindungan di ibu saya, di kakak saya, sehingga semua siksaan yang di sekolah itu hilang karena di rumah saya tuh diperlakukan dengan kasih sayang. Berarti kalau di rumah nggak dibully juga ya, We? Lain buliannya makanan saya diambil gitu ya. Soal makanan di rumah. Karena Wewe ini anak bungsu ya, We, dari 5 bersaudara. Saya anak bungsu ya. Dan orang bilang saya paling lucu gitu. Lucu bukan lucu haha, tapi lucu cute gitu. Gimana tuh ceritanya dibully di keluarga, walaupun dalam konteks tetap hangat ya, karena masih di dalam keluarga, apakah pernah berantem atau gimana? Yang ngebully itu hanya kakak saya aja yang nggak ketahuan oleh ibu saya gitu. Jadi di rumah pun saya perlu perlindungan juga. Dia suka. Tapi nggak pernah berantem, We? Enggak. Saya tuh dimanapun tidak pernah berantem, baik di sekolah maupun di teman sepermainan maupun di rumah. Karena saya tahu saya tuh lebih pintar dari penyiksa itu. Daripada saya berantem, lebih baik saya akalin biar dia jatuh. Mereka jatuh secara politis. Oke, nah kayak apa tuh usaha Wewe menjatuhkan mereka secara politis buat pembuli yang ada di sekolah Belanda dan di Denmark? Boleh cerita, We? Kalau orang Belanda, saya cari situasi di mana saya expose orangnya tuh nggak tahu apa-apa gitu. Mengenai misalnya, kamu tahu nggak naik kapal dari Indonesia ke sini? Ya buat apa? Tahu dong. Malu kalau nggak tahu. Jadi akhirnya dia harus ngaku dia nggak tahu. Kamu tahu nggak kalau naik mobil dari sini ke Paris tuh mana lewat jalan mana? Nggak tahu. Jadi ditanya-tanya gitu, diam loh katanya lama-lama gitu. Jadi dia sadar dia kalah pengetahuannya. Sebelumnya Wewe juga menyinggung soal ada anak yang akhirnya kok kayaknya ngelihat Wewe kasihan dibully terus dan akhirnya bisa berteman masih sampai sekarang. Itu gimana ceritanya, Wewe? Oh, itu Helis ya. Memang saya sering ada simpatisan orang perempuan. Mungkin karena aku juga seperti perempuan, perlu dibantu gitu ya. Jadi tanya, dia akhirnya saya cerita ke dia sedikit. Wimar, kamu sekarang kelihatan lagi, tadinya kemana? Terus saya bilang, ya ada yang ganggu gitu. Oh, gimana? Saya nggak boleh cerita. Tapi dia, aduh kasihan sekali gitu. Terus dia uras-uras. Terus setelah itu jadi dia pulang ke Amerika. Ini kan semuanya orangnya tinggal di negara lain. Saya pulang ke sini, tulis surat melalui kartu pos beberapa kali. Sampai saya masuk ITB. Jadi saya masuk ITB itu masih kontak sama dia. Kemudian hilang. Tapi tahu muncul lagi ketemu orangnya. Karena saya memang suka explore macam-macam. Jadi waktu dikirim tugas ke New York, saya cari dia ke alamat dia. Eris masih di sini. Oh masih, siapa nih Wimar? Oh saya akan datang ke New York loh gitu. Jadi kita dan menjadi bersahabat. Karena dia juga sudah dewasa. Di sana kan kalau kita tuh mahasiswa masih culun, mereka sih apalagi perempuan udah hampir ibu-ibu gitu lah. Jadi itu hanya temen aja atau ada cerita di balik itu, We, mungkin tentang Helis? Kalau diteruskan sih setelah umur di atas 11 tahun, mungkin bisa hubungannya seperti dengan Monik gitu kan. Tapi waktu itu masih... Jadi waktu itu teman terdekat. Jadi saya pikir satu saat saya akan ketemu Helis dan kita bisa kembangkan, lanjutkan. Tapi pada waktu saya menemukan dia kembali, itu saya sudah mahasiswa dan
sudah agak malu saya, jadi tidak ada. Tapi waktu saya ketemu ternyata dia tuh masih nyambung. Oh, padahal itu udah lama banget ya. Udah lama banget. Oke. Masih nyambung, tapi dia pikir saya udah punya partner gitu. Jadi dia nggak ngomong apa-apa. Sekarang dia sebagai seorang ibu yang baru punya anak, gitu. Bukan baru punya anak, yang punya anak satu. Kira-kira apa, Weh, kalau dari pengalaman masa kecil itu yang berharga buat Wewe sampai dengan sekarang ini? Yang berharga barangkali adalah bahwa dimanapun kita tuh harus punya kepercayaan diri ya. So, kalau orang ketahuan tidak percaya diri, itu makin dibully. Tapi kalau kita percaya diri tanpa kita ngelawan, itu orang rada segan atau rada kurang asik ngebulinya. Itu pengalaman saya. Jadi kalau orang ngebully saya terus saya seperti tidak bergeming, lama-lama dia diam gitu ya. Terus kita juga harus betul-betul merasa jujur bahwa kita tuh lebih punya kelebihan dibandingkan orang yang ngebully kita. Jadi kayak kalau di kitab Injil ada, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi biar aja tuh orang Amerika ngebully saya, kali di rumahnya nggak dikasih makan gitu ya. Sedangkan saya punya rumah tangga yang hemat, yang hangat gitu. Jadi tetap merasa pede, tetap merasa percaya diri, dan tidak tersentuh oleh siksaan-siksaan mental orang itu. Karena semua bulian itu juga mental, tidak ada yang fisik ya. Oke, dan ketika Wewe sudah merasa percaya diri dan sudah survive, sudah bisa melewati masa-masa susah itu, gimana sih cara Wewe untuk kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada? Karena kan berapa lama ya Wewe waktu itu di Belanda dan di Denmark? 1 tahun di Belanda, 2 tahun di Denmark, berapa bulan di Swedia. Oke, nah gimana tuh sisa dari masa-masa Wewe di sana setelah Wewe itu udah nggak dibully lagi dan percaya diri? Ya itu saya pinjam juga pengalaman itu dibawa ke masa mahasiswa. So ada masa mahasiswa tuh ada masa di mana kita dibully secara resmi. Kalau dulu masa perkenalan namanya masa orientasi atau apa. Jadi kalau selesai orientasi kita tuh jadi lebih jago dari seniornya ya. Kalau kita tahan uji. Itu juga begitu. Jadi pada mereka selesai ngebully karena pergi karena tambah tua apa. Saya tuh merasa udah naik 1 derajat. Udah bisa mengatasi 1 ujian. Dan saya masuk ke pergaulan normal dengan keyakinan yang lebih baik. Oke, berarti memang ada masa-masa di mana kita harus menyesuaikan, mungkin tidak selalu manis ya, tidak selalu berjalan lancar, tapi pastinya semua itu punya nilai yang berharga untuk dipakai di kehidupan kita sekarang gitu ya, Wei? Ya, kalau menurut kata-kata Ustadz zaman sekarang sih, iman kita bertambah kuat. Oke. Nah, dari semua pengalaman ini tadi kita udah ceritakan yang nggak enak gitu ya, dan yang enak-enak. Banyak juga yang bicara gitu bahwa dengan kita keluar negeri itu pasti kita melihat dunia lain dan kita bisa main lebih jauh gitu kalau kata anak zaman sekarang. Jadi kita lebih tahu orang-orang yang berbeda, lebih tahu tren yang berbeda. Seperti apa sih pengalaman keluar negeri, dan mungkin kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak milenial, keluar negeri tuh gimana, Weh? Penting nggak sih? Apa kita harus sekali lah keluar negeri gitu? Sangat penting. Makanya saya selalu usahakan teman-teman di tempat saya kerja kalau ada kesempatan ke luar negeri. Karena perspektif kita itu berubah. Kita lihat dunia itu tidak seperti di sini. Ada hal-hal baru. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek, tapi jelas dunia lain. Jadi itu memperluas. Dan juga bahwa kita ini hidup dalam satu dunia dengan banyak negara. Jadi kalau kita
hanya tinggal di satu negara, kita tuh terbatas pengetahuannya. Sama dengan anjing saya yang mainnya cuma di halaman belakang. Dia kira dunia itu seluas halaman belakang, padahal Halaman tidak. belakang. Nah, jadi dengan keluar negeri, saya tahu, lihat dengan mata kepala sendiri pada usia sangat muda. Lihat Menara Eiffel, menara gunung-gunung di Swiss, melihat macam-macam pada usia yang sangat muda. Dan juga paham jalan, sebab saya yang memandu jalan kalau naik mobil. Dan juga merasakan sistem masyarakat yang demokratis. Sebab waktu itu Eropa tuh demokratis, jadi bisa jadi contoh ya. Kalau misalnya para pendengar berminat dan ingin tahu kelanjutan dari cerita-cerita Wimar Witoelar di luar negeri dan juga apa yang dilakukan setelah pulang, karena setelah pulang kan Wewe meneruskan pendidikan ke SMP, SMA, dan kuliah, dan pasti ada banyak cerita-cerita dari pengalaman tersebut yang berbeda dengan yang kita rasakan di zaman sekarang. Ya, jadi seperti apa kuliah zaman dulu, seperti apa orientasinya, terus lagi masa-masanya Soeharto juga, mungkin banyak nih yang mau tahu. Nanti kita akan lanjutkan ya, untuk episode selanjutnya. Jadi bagi para pendengar, tetap saksikan perspektif baru di episode selanjutnya, Perbedaan Zaman bersama Monica Ayu dan Wimar Witoelar.